Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan dalam lindungan Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran IPS kelas 8 tema 3, kita akan bahas sekarang di Lembaga Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat. Lembaga Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Lembaga keuangan terbagi atas dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, kita akan mulai di lembaga keuangan bank. Perhatikan gambar di samping. Ada banyak lembaga keuangan perbankan yang ada di sekitar kita. Dewasa ini, dunia perbankan berkembang pesat dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal penarikan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Ini terbukti bahwa dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa perbankan, seperti menyimpan uang di bank, meminjam uang ke bank untuk keperluan usaha, dan melakukan pengiriman uang transfer. Sudahkah kalian memanfaatkan jasa perbankan? Jika belum, cobalah untuk menggunakan jasanya. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah suatu lembaga keuangan sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang, penyaluran atau perantara kredit, pencipta uang viral, pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran, pengedar uang. Bank fungsinya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, pelayanan masyarakat. Prinsip kegiatan, kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, mengenal nasabah. Dan yang menjadi jenis-jenis dari bank, pertama menurut kepemilikan dan juga fungsi. Kalau menurut kepemilikan, itu bank umum milik negara, bank umum milik swasta nasional, bank umum milik swasta asing, dan bank umum milik campuran. Nah, kalau jenis-jenis bank menurut fungsinya itu ada 3, bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR. Pemanfaatan produk perbankan. Pemanfaatan perbankan dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Kredit meningkatkan utility daya guna modal atau uang. 2, meningkatkan utility suatu barang. 3, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 4, meningkatkan pendapatan nasional. A. Kredit aktif. 1. Kredit rekening koran merupakan kredit yang diberikan pada nasabah dalam bentuk mutasi atau pemindahan bukuan kepada rekening nasabah. 2. Kredit reimburse atau letter of credit merupakan pinjaman yang diberikan ke nasabah atas pembelian barang dan yang membayar adalah bank. 3. Kredit akses merupakan pinjaman dengan mengeluarkan wesel yang diperdagangkan.
4. Kredit dokumenter merupakan kredit yang diberikan setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang sudah disetujui kapten kapal yang mengangkut barang tersebut. 5. Kredit jaminan surat berharga membeli surat-surat berharga kepada nasabah dan sekaligus surat-surat berharga tersebut sebagai jaminannya. B. Kredit pasif. 1. Simpanan atau tabungan. Biasanya difasilitasi dengan bentuk buku tabungan dan kartu ATM. 2. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tidak menggunakan kartu ATM atau buku tabungan. Penarikannya menggunakan cek atau bilet giro. 3. Deposito. Deposito merupakan simpanan berjangka dengan syarat untuk waktu tertentu seperti 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Nasabah tidak dapat menarik uang yang sudah dipositukan dari bank sebelum masa jatuh tempo. Jasa-jasa perbankan. A. Transfer uang, yaitu pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah. B. Melakukan inkaso atau penagihan, yaitu pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk menagihkan atau meminta persetujuan pembayaran akseptasi kepada pihak lain. C. Menerbitkan kredit card atau kartu kredit yang berfungsi sebagai alat pembayaran apabila nasabah melakukan transaksi pembelian. D. Traveler's check adalah sejenis cek yang dikeluarkan bank untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi-transaksi selama mereka dalam perjalanan. E. Jasa pembayaran seperti jasa pembayaran rekening listrik, telepon, uang sekolah atau SPP, pembayaran pajak, dan pembayaran utang, uang denda. F. Clearing adalah suatu proses yang penyelesaian pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak menerimanya. B. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke program masyarakat. Pembiayaan. Lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan. A. Usaha sewa guna usaha leasing company, yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang dibutuhkan oleh nasabah. B. Usaha pembiayaan konsumen, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. C. Usaha kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. D. Usaha penyertaan modal atau modal ventura adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan pembayaran dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberikan sejumlah ganti rugi apabila terjadi satu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Peranan asuransi. A. Menambah lapangan kerja bagi masyarakat. B. Mengurangi kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat. C.
mengurangi kerugian yang ditanggung masyarakat. D. Memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan perekonomian rakyat. Koperasi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Landasan ideal yaitu Pancasila. Landasan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1. Prinsip koperasi adalah sukarela dan terbuka. Pengelolaannya secara demokratis kemandirian. Pembagian SAU, sisa hasil usaha, itu secara adil. Jenis-jenis koperasi. Ini adalah jenis-jenis koperasi, yaitu koperasi berdasarkan jenis usaha ada 5, yaitu koperasi 1, koperasi produsen, yaitu koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. 2, koperasi simpan pinjam, koperasi yang memiliki bentuk usaha melayani para anggota untuk menabung dan meminjam dengan bunga yang ringan. 3, koperasi konsumen. Koperasi konsumen merupakan jenis koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. 4, koperasi jasa. Itu koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Dan yang kelima, koperasi serba usaha atau KSU. Koperasi yang memiliki berbagai macam usaha. Baru ada koperasi berdasarkan tingkatan, yaitu koperasi primer, 1, dan kedua koperasi sekunder. Nah, kalau koperasi primer adalah koperasi yang memiliki jumlah anggota minimal 20 orang. Jadi setiap anggota harus memenuhi syarat anggaran dasar dan anggaran dan juga tujuan yang sama. Jadi memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang memiliki anggota beberapa koperasi atau gabungan beberapa koperasi primer. Pemodalan koperasi itu berasal dari pertama adalah modal sendiri dan dari pinjaman. Nah, kalau modal sendiri itu terdiri dari simpanan pokok, baru ada simpanan wajib, yang kedua, yang ketiga simpanan sukarela, yang keempat dana cadangan, yang kelima adalah hibah. Nah, itu adalah modal sendiri dan sekarang permodalan dari pinjaman. Yang pertama adalah dari anggota, yang kedua pinjaman dari koperasi lain, yang ketiga adalah dari bank dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah perusahaan umum pegadaian. Perusahaan umum pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatannya memberikan pinjaman uang yang besarnya berdasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Jaminan itu dapat berupa ada barang yang bergerak, yaitu misalkan perhiasan, emas dan perak, barang-barang elektronik, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Nah, sekarang adalah barang yang tidak bergerak, misalkan tanah dan bangunan, dan lain sebagainya. Terima kasih, demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati kita semua.